Piala Champions adalah kompetisi tahunan paling bergengsi di Eropa. Turnamen ini akan mempertemukan klub-klub papan atas dari seluruh liga domestik di Eropa. Banyak pengamat menjagokan Paris Saint-Germain, tapi menurut superkomputer Okta, Arsenal memiliki peluang yang lebih tinggi. Ia malah meramalkan itu jauh-jauh hari sebelum babak semifinal digelar. Nah, untuk lebih objektif, mari kita bandingkan saja data statistiknya. Mari kita bahas secara riang gembira di Mata Bola. Ada yang mengatakan, statistik adalah kegiatan insinyur pikun yang tak ada kerjaan. Tapi lupakanlah, karena yang mengatakannya juga hanya insinyur palsu. Namun, daripada kita hitung-hitungan 2 tambah 10 sama dengan 13, mari kita bahas saja statistik PSG dan Arsenal yang akan berhadapan di final Piala Champions di Budapest nanti. Mata Bola tentunya memilih parameter yang benar-benar terkait dengan sebuah klub yang akan melakukan pertandingan. Yang pertama adalah sejarah klub di UCL. Sejarah klub memang tidak serta-merta berpengaruh pada kaki pemain, tapi lebih ke lingkungan dan tekanan mental yang dibentuk sejarah itu. Liverpool pernah melakukan itu di Piala Champions tahun 2005 melawan AC Milan. Setelah ketinggalan 3 gol di babak pertama, lalu comeback di babak kedua, dan menang lewat adu penalti yang dramatis. Meski terseok-seok di liga domestik, tapi sejarah besar mereka menjadi tenaga tambahan luar biasa. Pada peserta final Piala Champions musim ini, PSG sudah 2 kali menginjakan kakinya di final Piala Champions, yaitu musim 2019-2020 dan musim lalu 2024-2025. Musim terakhir, mereka memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-0 atas Inter Milan, sedangkan Arsenal baru merasakan final Piala Champions 1 kali pada musim 2005-2006. Tapi itu juga kalah dari Barcelona 2-1 di Stade de France, Prancis. Untuk parameter ini, PSG unggul dari Arsenal. Yang kedua adalah head-to-head. Rekor hasil pertandingan antara Arsenal dan Paris Saint-Germain saat ini berada dalam posisi seimbang setelah pertemuan dramatis di Liga Champions musim lalu. Dari total 7 pertemuan di semua kompetisi UEFA, kedua tim masing-masing mencatatkan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Arsenal pernah menang telak 5-1 atas PSG pada laga pramusim tahun 2018. Namun, hasil ini tidak dihitung karena bukan pertandingan resmi. Untuk parameter ini, posisinya seimbang. Berikutnya adalah pelatih. Sangat susah untuk menilai siapa yang lebih baik. Mikel Arteta dan Luis Enrique telah sama-sama memenangi liga domestik dan menginjakkan kaki di final Piala Champions. Tentu ini bukan sebuah kebetulan yang berulang-ulang seperti pada cerita sinetron Tersanjung. Keduanya telah menunjukkan kejelian dalam meracik strategi. Tapi ada 2 parameter yang kiranya dapat dijadikan gambaran mengenai kualitas keduanya, yaitu pengalaman dan nilai bayarannya. Nilai bayaran juga relatif, tetapi setidaknya semua orang sepakat bahwa yang terbaik akan menerima imbalan paling besar. Kita mulai saja dari pengalaman pelatih. Luis Enrique, selain lebih senior, juga memiliki pengalaman lebih banyak dari Arteta dalam hal membawa tim besutannya ke final Liga Champions. Ia berhasil membawa tim asuhannya ke final Piala Champions sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2015 bersama Barcelona dan tahun 2025 bersama PSG. Kedua final itu, dia sapu bersih dengan kemenangan. Sedangkan Arteta, dia bahkan masih menjadi pemain Arsenal ketika Enrique sudah mengantarkan Barcelona memenangkan Piala Champions tahun 2015. Dalam kategori ini, PSG unggul. Namun, dari sisi gaji yang diterimanya, Arteta mendapat bayaran yang lebih tinggi dibanding Enrique. Arteta mendapat bayaran pada kisaran 15 juta euro hingga 17 juta euro per tahun, dan Enrique sekitar 10 juta euro hingga 12 juta euro saja. Untuk parameter ini, Arsenal unggul. Berikutnya
adalah ke pemain. Begitu banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menyatakan pemain satu lebih baik dari pemain lain. Mata bola memilih parameter umum yang biasa dipakai saja. Nilai transfer pemain perorangan, gaji pemain perorangan, total nilai transfer satu tim, total gaji satu tim, estimasi nilai jual semua pemain dalam satu tim, dan estimasi nilai jual pemain. Angka yang digunakan berdasarkan laporan keuangan Deloitte Football Money League. Kita mulai dari pemain dengan nilai transfer tertinggi di Paris Saint-Germain. Pemain dengan nilai transfer tertinggi adalah Ilya Zabarny. Ia adalah bek tengah asal Ukraina yang didatangkan dari klub Liga Inggris AFC Bournemouth dengan nilai transfer 63 juta euro atau 1,16 triliun rupiah. Sedangkan di Arsenal adalah Declan Rice yang didatangkan dari West Ham United pada Juli 2023 dengan transfer senilai 116,6 juta atau 2,08 triliun rupiah. Untuk parameter ini, Arsenal unggul. Lanjut ke gaji pemain secara perorangan. Struktur gaji ini dilaporkan oleh berbagai sumber pelacak data keuangan olahraga seperti Spotra. Ousmane Dembele di kubu Paris Saint-Germain menerima gaji sekitar 349.000 euro atau sekitar 5,9 miliar rupiah per pekannya. Sedangkan di sisi Arsenal, Bukayo Saka mendapat gaji 350.000 euro atau sekitar 6,1 miliar rupiah per tahun. Beda tipis, tapi Arsenal pada unsur ini unggul juga. Lanjut ke total nilai transfer pemain satu tim secara keseluruhan. Total nilai transfer Paris Saint-Germain untuk mendatangkan pemain yang saat ini terlibat dalam Piala Champions adalah 2,2 miliar euro atau sekitar 45,15 triliun rupiah. PSG ada di peringkat ke-7 tertinggi di Eropa dalam hal belanja pemain, sedangkan Arsenal ada di posisi ke-10 dengan nilai transfer total 1,5 miliar euro atau sekitar 30,38 triliun rupiah. Ternyata tak terlalu besar juga ya. Untuk mendatangkan pemain-pemain Arsenal, hanya setara dengan biaya MBG sebulan saja. Pada parameter ini, PSG unggul dari Arsenal. Selanjutnya, gaji pemain secara keseluruhan. Paris Saint-Germain mengeluarkan gaji sekitar 551 juta euro per tahun untuk semua pemain. Ketiga tertinggi di Eropa setelah Real Madrid dan Manchester City. Sedangkan Arsenal hanya berada di urutan ke-9 dengan perakiraan 413 juta euro. Pada parameter ini, PSG unggul lagi. Kualitas pemain juga dapat diukur dengan seberapa besar perakiraan pemain tersebut kalau dijual. Berdasarkan valuasi Deloitte Football Money League, estimasi total nilai jual pemain untuk PSG diperkirakan mencapai 1,21 euro miliar atau 21,07 triliun rupiah. Dan Arsenal mencapai 1,22 euro miliar atau 21,36 triliun rupiah. Arsenal menempati posisi ketiga tertinggi di Eropa, disusul PSG di posisi keempat. Maka, untuk parameter ini, Arsenal unggul. Sedangkan, estimasi jika pemain tersebut dijual saat ini, Arsenal memiliki 3 pemain yang nilainya masuk ke dalam 20 pemain termahal di Eropa, yaitu Bukayo Saka, urutan ke-9 termahal, dengan nilai taksiran 130 juta euro. Lalu Declan Rice, dengan taksiran 120 juta euro, berada di urutan 13. Dan Martin Odegaard dengan taksiran 110 juta euro di urutan ke-15. Sedangkan dalam skuad PSG ada Joao Neves dengan taksiran 100 juta euro pada urutan ke-20. Untuk parameter ini, Arsenal unggul lagi. Parameter berikutnya adalah eksistensinya di Liga Domestik. Tim besutan Luis Enrique mengunci gelar juara setelah mengalahkan rival terdekat mereka, RC Lens. Sedangkan skuad asuhan Mikel Arteta juga resmi mengunci gelar juara setelah pekan ke-37 setelah pesaing terdekat mereka, Manchester City, bermain imbang di pekan yang sama. Hasil tersebut membuat perolehan poin Arsenal di puncak klasemen tidak mungkin lagi terkejar. Untuk parameter ini, posisi imbang.
Untuk parameter terakhir, yaitu atmosfer stadion, Puskás Stadium Budapest berada di negara Hongaria, yang merupakan negara netral. Dengan demikian, diperkirakan tak ada tim yang akan mendominasi atmosfer pertandingan final Piala Champions itu. Untuk parameter ini, posisinya dapat dianggap imbang juga. Jika parameter-parameter yang posisinya imbang tak dihitung, maka PSG mendapat poin 4 dan Arsenal mendapat poin 5. Jika ditarik ke presentasi, Arsenal memiliki peluang memenangkan Piala Champions sebesar 56% dan PSG 44%. Namun, sekali lagi, ini hanyalah statistik. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan angka-angka itu, atau penetapan parameter-parameternya. Yang pasti, pernyataan Luis Enrique yang mengatakan tak ada tim lebih baik dari PSG akan dibuktikan di Puskás Stadium Budapest tanggal 30 Mei 2026 mendatang. Menurut para pundit sepak bola, Steven Gerrard secara terbuka mendukung PSG untuk keluar sebagai juara karena mentalitas dan kualitas kuat yang mereka tunjukkan di fase gugur. Menurut Gary Neville, Paris Saint-Germain dinilai lebih kuat dan diunggulkan untuk menjuarai Liga Champions musim ini dibandingkan Arsenal. Jamie Carragher memprediksi Arsenal akan keluar sebagai juara Liga Champions. Thierry Henry sebelum babak semifinal memprediksi Arsenal dan Bayern Munich sebagai tim favorit utama untuk menjuarai Liga Champions. Dan menurut peramal Hart Gumey, Arsenal disebut sebagai kandidat juara Liga Champions musim ini. Lalu, menurut Anda, siapa? Terima kasih telah menyimak ulasan ini sampai selesai. Mata Bola sangat senang jika Anda merespon ulasan ini, baik dalam bentuk like, subscribe, atau meninggalkan jejak di kolom komentar. Salam!